Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'ahu wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, faqrabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma aftah lana hikmataka wanshur alaina rahmataka min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma hdina wahdi bina wahdin nas jami'a waj'alna sababan liman ihtada. Allahumma amin. Ikhwani azakumullah, saudara-saudaraku di mana saja berada, yang sama-sama mengharapkan ampunan dari Allah, rahmat dan keberkahan darinya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa menganugerahkan hidayah yang sempurna kepada kita semua. Semoga kita senantiasa bersyukur atas segala nikmat yang Allah subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita semuanya di antara hamba-hambanya yang senantiasa bersyukur. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, atba'ut tabi'in, dan siapa saja yang senantiasa berpegang teguh kepada risalahnya hingga akhir zaman. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala jadikan kita pengikut setia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sepanjang hayat kita, karena kesuksesan, keberkahan hanya dengan mengikutinya. Semoga Allah wafatkan kita dalam kondisi husnul khatimah. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala pertemukan kita semuanya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kelak di yaumul hisab dan menghalalkan syafaatul uzma darinya untuk kita semuanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala perkenankan kita semuanya memasuki surga firdausil a'la bighairi hisab. Allahumma amin. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan kajian tentang Nabi Musa alaihi salam. Kita sudah membahas secara umum bagaimana konstelasi politik, konstelasi sosial, budaya dan ekonomi pada zaman Nabi Musa alaihissalam, di mana Fir'aun, raja yang zalim, raja yang menindas umatnya, raja yang menindas kaumnya. Penindasan di sini dalam penindasan fisik, penindasan fikir, dan penindasan yang sangat berbahaya, penindasan akidah. Fir'aun menganggap dirinya Tuhan. Fir'aun menjadikan semua rakyatnya harus mengikuti titah dan perintah Fir'aun. Akan tetapi Fir'aun sadar bahwa dirinya akan mati, kekuasaannya akan mati, terlebih ketika para penyihir, penasehat, pembisik istananya memberikan kabar bahwa akan ada seorang laki-laki yang akan menghancurkan kekuasaannya. Marahlah Fir'aun, maka membuat kebijakan tahun demi tahun semua yang lahir di Mesir laki-laki wajib dibunuh. Maka bekerjalah seluruh instansi-instansi yang ada pada zaman itu, ya, terutama instansi kesehatan. Kalau kita para bidan, ya, maka bidan selalu membuat informasi siapa yang lahir dan siapa yang mati.
Mengerikan sekali pada waktu itu, karena Fir'aun selalu tahu siapa yang lahir pada masa itu. Laki-laki bunuh, perempuan hidup. Laki-laki bunuh, perempuan hidup. Laki-laki bunuh, perempuan hidup. Mengerikan sekali. Ini pelajaran bagi kita semuanya, ya, bahwa tindakan seperti ini adalah kejahatan kemanusiaan, bahkan kejahatan peradaban, ya. Mengorbankan rakyatnya demi kekuasaan dirinya. Padahal kita adalah manusia biasa. Kita tidak akan selama-lamanya hidup di dunia. Maka kehidupan harus terus berlangsung. Kita jadikan kesempatan hidup yang Allah berikan untuk membangun peradaban-peradaban yang lebih baik, sehingga semangat mengestafetkan risalah dakwah itu harus tertanam pada diri kita. Dan ini adalah sebuah kebaikan yang kebaikannya akan kembali lagi kepada diri kita, ya. Menanam kebaikan akan memanen kebaikan. Ketika kita menanam kebaikan, maka kita, orang-orang yang sekitar kita, bahkan anak cucu kita akan merasakan kebaikan-kebaikan itu. Kita tidak tahu siapa yang menanam pohon mangga di depan rumah kita, ya. Orang ini mungkin sudah meninggal, tapi kita masih mendapatkan kebaikan-kebaikan dari pohon mangga itu. Masya Allah. Jangan pernah ragu untuk melakukan kebaikan, karena kebaikan akan melahirkan kebaikan. Beda dengan keburukan. Keburukan akan mengakibatkan keburukan bagi yang menanamnya. Pada kesempatan kali ini kita akan lebih fokus lagi membahas pola pendidikan, tadbir Rabbani, tadbir ilahi kepada generasi-generasi pengganti. Nabi Musa alaihissalam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai generasi penggantinya Fir'aun. Nabi Musa alaihissalam disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjadi nabi dan rasul yang akan merubah pola kehidupan orang-orang Mesir pada waktu itu, khususnya Bani Israel. Bani Israel ketika memasuki Mesir dalam kondisi tertindas, bertahun-tahun, berpuluh-puluh tahun, mereka semuanya dijadikan budak oleh Fir'aun. Ya, Fir'aun itu gelar bagi raja Mesir, asli orang Mesir tapi zalim, maka disebut dengan Fir'aun, gelar dia, bukan nama, ya. Nah, ada pola pendidikan pada masa-masa sulit seperti ini yang Allah Subhanahu wa taala tunjukkan kepada kita semua. Apa itu? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita lanjutkan tadabbur surat Al-Qasasnya, khusus pada ayat ke-7 dan seterusnya. Wa awhayna ila ummi Musa an ardi'i فَإِذَا خِفْتِ عَلَيْهِ فَأَلْقِيهِ فِي الْيَمِّ وَلَا تَخَافِي وَلَا تَحْزَنِي إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ. Surat Al-Qasas ayat 7. Wa awhayna, dan kami wahyukan. Wahyu di sini lughatan, secara bahasa, al-wahyu al-i'lam al-khafi as-sari'. Wahyu adalah al-i'lam, pemberitahuan, al-khafi yang sangat rahasia, yang sangat tersembunyi, as-sari'u yang sangat cepat. Ini menunjukkan betapa solehnya Ummi Musa, betapa solehahnya ibunda Musa alaihissalam, sehingga seakan-akan Allah Subhanahu wa taala memberikan ilham, tapi kata yang digunakan oleh Al-Qur'an adalah wahyu. Tidak mungkin ada perempuan dari kalangan tidak mungkin ada nabi dan rasul dari kalangan perempuan.
Bukan kenapa kata-kata wahyu itu digunakan untuk Ummi Musa? Jangankan untuk Ummi Musa, untuk lebah saja Allah Subhanahu wa taala gunakan wa auhayna ilan nahl. Allah wahyukan kepada lebah, bukan berarti di antara lebah itu ada yang dijadikan nabi dan rasul oleh Allah, enggak mungkin. Tapi ini kata-kata hanya sebatas bahasa. Al-wahyu ay al-i'lam al-khafi as-sari'. Pemberitahuan dari Allah yang sangat rahasia dan sangat cepat, sehingga terjaga. Berita ini adalah benar dari Allah. Berita ini khusus untuk Ummi Musa, ibunda Musa alaihissalam. Maka wahyu di sini lebih tepatnya diartikan dengan ilham. Ya, pemberitahuan dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang-orang saleh. Apa beritanya? Apa ilhamnya? Apa perintahnya? An-ardi'i. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan ibunda Musa untuk radha'ah. Radha'ah itu menyusui. Segera susui. Ketika anak lahir, segera susui. Karena ASI yang pertama keluar itu yang paling dahsyat sebagai vaksin, ya, sebagai imunisasi bagi bayi yang baru lahir. Kolostrum namanya kalau orang-orang sekarang mengatakan. Para bidan, para dokter kandungan, perhatikan ayat ini. Ini adalah di antara mukjizat Al-Qur'an yang berkaitan dengan bayi yang baru lahir. Susui bayi yang baru lahir langsung oleh ibunya, bukan bayi yang baru lahir itu disusui oleh kambing atau disusui oleh sapi. Gak mungkin Pak Ustaz, anak baru lahir disusuin sapi atau kambing. Itu ada susu formula. Bukankah susu formula itu berasal dari sapi, berasal dari kambing? Anak manusia harus disusui langsung oleh manusia. Anak sapi disusui oleh anak kambing disusui oleh kambing. Fa idza khifti alaihi, jika engkau merasa takut kepadanya, takut dengan Nabi Musa yang baru lahir ini, khawatir gimana ini? Kan pada waktu itu kebijakannya setiap bayi laki-laki yang lahir bunuh. Fa'alqihi fil yammi, lemparkanlah ke sungai. Di sini maksudnya sungai Nil. Ya. Wala takhafi, dan janganlah kau takut, wala tahzani, dan janganlah kau sedih. Inna radduhu, sesungguhnya kami akan kembalikan Musa itu kepada engkau. Inna radduhu ilaiki, kami akan kembalikan Musa, bayi yang engkau lemparkan ke sungai Nil itu, kepadamu. Wa ja'iluhu minal mursalin, dan aku jadikan dia, Nabi Musa, di antara para rasul. Ini berita yang sangat aneh. Ini ilham yang sangat aneh. Ini perintah yang sangat aneh dari Allah Subhanahu wa taala kepada ibunda Musa. Bagaimana tidak aneh? Anak yang baru lahir harus segera dilempar ke sungai. Masya Allah. Ini jangan disalahpahami ya. Ibu-ibu yang baru lahir melahirkan anaknya, katanya ini Pak Ustadz bahas anak saya baru lahir nih. Saya mau ngikutin apa kata Pak Ustadz, makanya ngajinya harus benar. Ya. Anak haram jadah hasil zina lahir langsung dilempar ke sungai. Itu gak benar. Ente kamu sudah zina, anak lahir langsung dibunuh. Dosa di atas dosa. Dosa berkuadrat itu dosanya. Dosa berlipat ganda. Waliyadzubillah. Semoga Allah jaga diri kita, jaga anak-anak kita, jaga santri-santri kita, jaga seluruh warga di tempat ini dari perbuatan zina. Allahumma amin. Kalau ini Nabi Musa alaihissalam dilahirkan dari seorang ibu,
yang salihah. Ya, Allah Subhanahu wa taala perintahkan untuk menghanyutkan Nabi Musa. Ini perintah Allah. Cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa alaihissalam. Ya. Wala takhafi. Ikuti perintah Allah, enggak usah takut. Enggak usah sedih. Allah yang akan mengembalikan Nabi Musa alaihissalam walaupun dengan cara perlahan. Radduhu ilaih. Kalau kita mas sekarang gayanya slow motion. Radduhu ilaih. Ini slow motion, sedikit demi sedikit. Allah Subhanahu wa taala punya cara sendiri mengembalikan Nabi Musa alaihissalam yang telah dihanyutkan oleh ibundanya. Ya. Satu hal rahasia yang perlu kita ungkap di sini. Ya. Apa itu? Di antara hikmah disebutkan an-ardi'i. Berikan susu ASI terlebih dahulu. Air susu ibu, berikan ASI terlebih dahulu. Berikan air susu ibu terlebih dahulu. Kenapa? ASI yang diminum oleh setiap anak akan menjadi darah dan daging, dan itu di antara pengikat-pengikat jiwa antara seorang ibu dengan seorang anak. Kemanapun anaknya pergi, jika sudah ada ASI yang diminum oleh anak tersebut, maka anak itu akan mengingat ibunya. Anak itu akan tahu ibunya. Ya, seakan-akan ASI itu menjadi sinyal-sinyal yang kuat untuk seorang anak. Semakin anak itu mengkonsumsi ASI air susu ibunya, maka sinyal-sinyal seorang ibu dengan anak itu semakin kuat. Apakah kalian pernah merasakan, ya, satu hari pengen ketemu ibu? Pernah rasakan begitu? Pengen nelpon ibu? Pernah merasakan begitu? Bahkan yang luar biasanya, apa yang dilakukan oleh kalian, ibu kalian tahu. Pernah begitu? Kenapa? Ada apa? Ini di antara hikmahnya. Kita dalam diri kita tidak akan pernah bisa menghilangkan bahwa benar kita ini adalah anak beliau. Ya, kita ini adalah anak dari ibu kita. Maka terjadilah kontak batin. Sinyalnya apa? Sinyalnya ASI yang sudah menjadi darah dan daging kita. Ya. Maka Allah Subhanahu wa taala tunjukkan ini semua. Ketika Nabi Musa sudah dilemparkan, dihanyutkan di Sungai Nil, Nabi Musa leng-anglengan. Ternyata Allah Subhanahu wa taala masukkan itu Nabi Musa yang kecil itu, faltaqatahu alu fir'aun liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Ternyata bayi Musa yang ada dalam satu tempat yang dihanyutkan itu masuk ke istana Firaun. Nih, cara Allah Subhanahu wa taala menjadikan segala sesuatu sangat mudah. Ya, masuk ke istana Firaun, liyakuna lahum aduwwan wa hazana. Nabi Musa akan menjadi musuh Firaun wa hazana, dan akan memberikan kesedihan kepada Firaun. Ya, gimana enggak jadi musuh? Firaun mengaku Tuhan, Nabi Musa berdakwah Tuhannya adalah Allah. Wa'budullah, sembahlah oleh kalian semuanya Allah. Kalau Nabi itu dakwahnya Nabi Musa. Kalau Firaun, ana rabbukumul a'la, akulah Tuhanmu yang tinggi. Bukan bahaya. Ya. Kemudian coba lihat, ya. Inna Fir'aun wa Haman wa junudahuma kanu khati'in. Sesungguhnya Fir'aun, Haman dan seluruh bala tentaranya kanu khati'in, mereka salah mengambil kebijakan. Salah mengambil kebijakan apa? Kebijakan sosial, kebijakan ekonomi, kebijakan apa-apa. Salah mereka, termasuk membiarkan Nabi Musa. Mereka tidak sadar bahwa mereka sedang miara macan. Ya. Wa qalat imra'atu fir'aun qurratu 'ainin li wa lak la taqtuluhu
asa yanfa'ana aw nattakhidahu walada wa hum la yash'urun. Lihat istri Firaun Asia mengatakan, la taqtulu, jangan dibunuh anak ini, aku kan enggak punya anak. Ya, biar saja aku yang mengurus. Qurratu ainin li wala, ini akan menjadi qurratu ain. Qurratu ain itu apa? Qurrah itu bola ain, mata, bola mata. Maksudnya gimana? Akan bahagia kalau lihat anak-anak itu bahagia kan? Orang-orang dewasa, bahkan preman-preman yang kumisnya baplang, kalau lihat anak kecil langsung, adik, gitu. Jadi anak-anak kecil lagi bahagia, adik, kamu gemes banget deh, gitu. Padahal kumisnya baplang. Apalagi santri-santri itu kok, masya Allah itu kalau lihat si Osman, karena si kecil kan, masya Allah Osman, masya Allah Osman, ya kan, senang sekali kita lihat anak kecil. Itu memang fitrah, ya. Abi Ammar kalau lihat anak kecil, masya Allah, kapan ya saya punya bayi. Itu memang fitrah, boleh silahkan, ya. Dan itu memang ketika lihat anak kecil itu semua bahagia. Kenapa? Karena anak kecil belum punya dosa. Beda, ya. Lihat si Abrar bawaannya udah sepaneng aja. Ya. Lihat Samil bawaannya udah sepaneng. Lihat Ahdan bawaannya udah sepaneng. Kenapa? Bisa jadi karena dia punya dosa yang banyak. Jadi nepak, terasa suhunya, gelombangnya terasa. Kalau anak kecil apa dosanya? Ya, masya Allah. Qurratu ainin li walad. Maka Firaun juga, ya udah silakan. Wa asbaha fuadu ummi Musa faritha. Ini lihat. Wa asbaha fuadu ummi Musa faritha. Kemudian fuad ummi Musa faritha. Hati jiwanya ibunda Musa itu faritha. Di sini maksudnya rindu sekali kepada Musa. Aduh, bagaimana nasib anak saya? Ya, gimana Musa itu nasibnya? Apakah dia tenggelam? Apakah dia dimakan ular? Atau dimakan biawak? Atau dimakan apa lagi tuh? Dimakan piranha. Ya. Di sungai ini ada piranha enggak ya? Allah. Ya, in kadat la tubdi bihi laula arbatna ala qalbiha litakuna minal mu'minin. Dalam kegalauan itu seorang ibu wajar kalau dia galau banyak hal, mengkhawatirkan anaknya, tapi satu anugerah yang Allah berikan kepada ibunda Musa yaitu litakuna minal mu'minin, di antara orang-orang beriman. Wa qalat li ukhtihi qussi. Nah ini sangat penting. Nanti ada dua hal yang Ustaz akan berikan penekanan dan pelajaran penting pada hal ini. Wa qalat li ukhtihi qussi. Maka ibunda Musa memerintahkan saudaranya, qussi. Qussi itu apa? Ikuti, engkau jadi mata-mata. Qussi, as-saya qussu qussi. Ikuti terus menerus, setahap demi tahap, selangkah demi langkah. Musa itu kemana? Apa yang terjadi dengan Musa? Ini sistem CCTV. Ya, untuk melihat apa yang terjadi. Walaupun ibunda Musa tidak ada di tempat itu, tapi ibunda Musa tahu. Kenapa? Ada mata-mata, ada CCTV yang dia utus. Siapa? Saudaranya. Satu hari kita tidak akan mengetahui banyak hal, tapi kita bisa mengetahui banyak hal dengan apa? Dengan pusing. Ada orang yang ditugaskan untuk melihat apa yang terjadi. Seakan-akan kita punya CCTV di mana saja. Ya. Fabasurat bihi an junubin wa hum la yash'urun. Fabasurat an junubin. Fabasurat bihi an junubin. Maka dia melihat an junubin di sisi itu. CCTV. Dia melihat wa hum la yash'urun, tapi mereka tidak sadar. Penduduk yang ada di istana, penghuni istana itu enggak sadar bahwa ada yang memperhatikan Musa. Siapa? Saudari. Ya. Wa harramna 'alaihi al-maradi'a min qabl fa qalat hal adullukum 'ala ahli baiti yakfulunahu lakum. Nabi Musa kan nangis terus kan, pasti kan? Mana dia baru lahir, iya kan? Dia pengen menyusui kan? Maka nangis terus, bingung kan? Istrinya
Siapa? Firaun. Nah, ini kok nangis terus, kasihan ya Allah. Kan gitu loh. Pengen ngasih. Maka si saudarinya tadi tuh masih tahu siapa yang bisa nyusuin kan? Semua dicobain, nggak mau lah. Allah haramkan semua. Ini nggak mau, itu nggak mau, ini nggak mau, itu nggak mau. Nabi Musa nggak mau menyusui sembarangan. Ya, akhirnya apa? Nih si saudaranya tadi, mau nggak aku tunjukkan ke siapa? Maka dicarilah tuh orang-orang Mesir. Dicobain lagi. Akhirnya kembali kepada ibu Musa alaihissalam. Inilah cara Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan Nabi Musa, menyelamatkan ibunda Musa, menyelamatkan saudaranya Nabi Musa. Ya. Faradadnahu ila ummihi kay taqarra 'ainuha wa la tahzana wa li ta'lama anna wa'dallahi haqq. Janji Allah itu pasti benar. Walakinna aktsarahum la ya'lamun, akan tetapi mayoritas orang tidak tahu dengan hal ini. Cerita ini, kisah ini memberikan gambaran kepada kita semuanya. Hei Uus Mauludin, hei santri-santri, hei kaum muslimin, ikuti perintah Allah, laksanakan perintah Allah, karena pasti janji Allah itu benar. Ya. Yang kedua, hari ini kita bingung hidup, seakan-akan pengetahuan dibunuh, jiwa manusia dibunuh. Ke masjid mah hese, mau sholat di masjid susah, mau belajar di sekolah-sekolah susah, betul nggak? Bahkan di pesantren juga susah, tapi di pasar, di mall bebas. Tuh, apa yang harus kita lakukan? Kalau saya secara pribadi mengatakan, masuk ke pesantren semuanya. Masuk ke pesantren semuanya. Kenapa? Pesantren tidak akan berinteraksi dengan banyak hal. Ya, daripada anak-anak di rumah. Kalau di rumah, hidup di rumah, jalan-jalan pasti kan? Mana-mana kan pasti kan? Motor-motoran pasti kan? Nongkrong sana, nongkrong sini pasti kan? Kalau di pesantren udah jadi kelas terbaru lah pesantren. Ya. Memang sakit, memang sedih, memang pengen ketemu bapak ibu, betul. Pengen ketemu ayah, pengen ketemu uti, tuan putri, ayah putri. Memang kangen. Tapi jangan pernah sedih, jangan pernah bingung, jangan takut. Engkau bukan dihanyutkan. Sekarang bukan dilanjutkan, tapi engkau dihantarkan oleh orang tua kalian ke pesantren. Untuk apa? Untuk dididik menjadi pewaris para nabi dan para rasul, memahami agama ini. Setelah kalian kembali ke masyarakat, inna raduhu ilaik, aku akan kembalikan engkau semuanya. Santri mau terus-terusan di pesantren, tong sieun, kalian pasti balik. Engke ge aya waktuna, lamun geus lulus, sok balik deui ka imah, balik deui ka umur masing-masing. Wa ja'aluhu minal mursalin, pek anjeun kabehanana jadi penerus risalah para nabi jeung para rasul. Empek jang lamun geus waktuna mah empek. Jeung eta memang kudu ulah habeun we cicing di pesantren, seumur-umur cicing di pesantren. Nya kampung sorangan tadi perhatikeun, batur tadi diperhatikeun entok ya. Tapi ayeuna sekarang masanya kalian belajar. Ya. Orang tua kalian bukan tega, bukan kejam, bukan sadis, bukan, justru sayang. Kenapa? Karena kondisi di luar sana sudah sangat rusak. Ya. Apa yang dilakukan? Fa'alqihi fil yammi wa la takhafu wa la tahzani inna rajuhu ilaih wa ja'aluhu minal mursalin. Ya, ini yang kedua yang tadi saya sampaikan. Yang pertama tadi harus yakin betul dengan perintah Allah. Setiap perintah Allah pasti maslahat.
Setiap larangan Allah ketika dilarang pasti akan merusak mafsadat. Yang kedua adalah bagaimana cara diri kita menyelamatkan hari ini dari segala fitnah, berbagai macam fitnah kehidupan. Maka di antara cara-caranya adalah masuklah kalian semuanya ke pesantren-pesantren, belajar fokus di pesantren. Insya Allah kalau sudah punya bekal yang cukup untuk kehidupan, cukup keluar dari pesantren kembali ke masyarakat. Tapi kembalinya kalian ke masyarakat bukan untuk sekedar gaya-gayaan, bukan hanya sekedar bawa label santrian, bukan, tapi untuk melanjutkan risalah para nabi dan para rasul. Inna raduhu ilaik wa ja'iduhu minal mursalin. Aku kembalikan engkau kepada orang tua kalian, aku kembalikan engkau kepada kampung kalian dengan satu tujuan dan satu misi, yaitu mengembangkan dan menyampaikan risalah kenabian. Risalah kenabian, risalah kerasulan ini harus disebarkan, harus disambungkan, harus diestafetkan. Ya, karena jika masyarakat, jika umat ini, jika bangsa ini jauh dari risalah kenabian, jauh dari risalah kerasulan, maka akan kepada siapa kita mengadu? Kepada siapa lagi kita beriman? Sedangkan kita punya agama, kita punya aturan-aturan negara. Kita sebagai orang Islam melakukan seperti ini bukan hanya kewajiban agama atau bukan hanya kewajiban negara, akan tetapi kewajiban agama dan kewajiban negara. Kewajiban agamanya apa? Jelas di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ya, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Talabul ilmi fariidatun ala kulli muslimin wa muslimatin. Ya, secara negaranya apa? Ketuhanan yang Maha Esa. Kita wajib menjadi manusia-manusia yang bertauhid kepada Allah dan menegakkan tauhid sepanjang hayat kita, bahkan sampai akhir hayat kita. Semoga dengan mengkaji perjalanan hidup Nabi Musa alaihissalam ini menjadi gambaran bagi kita. Betapa bekal yang kita butuhkan masih sangat banyak, maka berbekalah agar perjalanan kehidupan kita semuanya bisa selamat. Fatazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Allahumma ati nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una وزدنا علما. ربي أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. والله أعلم بالصواب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.